Kemarin, salah satu purnawirawan TNI yang mengatakan lebih baik dia dipimpin monyet daripada Mas Gibran, baru saja mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Bapak Joko Widodo dengan menyebutkan kata begundal. Ternyata begundal itu yang pertama artinya kaki tangan penjahat, ya. Yang kedua lagi, ya, itu adalah orang yang membantu orang lain melakukan kejahatan. Kalau bicara tentang kaki tangan penjahat, dia nggak pernah kok menyelundupkan senjata api. Bapak Joko Widodo, ya, juga tidak pernah terlibat dengan makar gitu loh. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Guys, kayaknya makin kesini makin astagfirullahaladzim gitu ya, bikin kita istighfar terus-terusan ya. Karena rasanya makin parah aja nih orang-orang yang membenci Pak Jokowi ya. Narasi mereka tuh makin ngawur-ngawur dan mungkin Pak Jokowi emang diem aja ya kalau pendukungnya Pak Jokowi marah. Karena denger statement dari Pak Sunarko berikut ini emang bawaannya bikin kesel gitu guys. Kritiknya itu kelewatan gitu ya, dan jatuhnya sudah menghina. Nah kalian kalau misalnya denger ini marah juga nggak guys? Kita dengarkan videonya. Kemarin, salah satu purnawirawan TNI yang mengatakan lebih baik dia dipimpin monyet daripada Mas Gibran, baru saja mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Bapak Joko Widodo dengan menyebutkan kata begundal. Aku penasaran begundal ini apa, kan begitu kan? Sejenis makanan ringan kah ini? Setauku makanan ringan itu ya kan lapet, kue apem, ya kan, atau sejenisnya kan begitu. Ku carilah kata begundal. Ternyata begundal itu yang pertama artinya kaki tangan penjahat, ya. Yang kedua lagi, ya, itu adalah orang yang membantu orang lain melakukan kejahatan. Kalau bicara tentang kaki tangan penjahat, dia nggak pernah kok menyelundupkan senjata api. Bapak Joko Widodo nggak pernah terbukti itu terlibat di dalam kasus penyelundupan senjata api. Nggak pernah sama sekali. Bapak Joko Widodo ya juga tidak pernah terlibat dengan makar gitu loh. Karena tahun 2018 kalau nggak salah ya ada seseorang yang disebut pernah berusaha melakukan makar terhadap Bapak Joko Widodo. Nah itu yang disebut dengan begundal. Gara-gara nggak dapat kue, nggak dapat jatah dari Bapak Joko Widodo, maka dia akan melakukan makar dan juga kemarin terlibat dalam penyelundupan senjata api. Itu yang disebut begundal. Dia kaki tangan penjahat. Untuk siapa dia bekerja menyelundupkan senjata api itu? Kepada siapa mau dijual? Itu namanya begundal. Siapakah orangnya? Aku pun tidak tahu. Apakah dia itu militer? Nggak tahu juga. Apakah dia berkumis? Nggak tahu juga. Lebih cocoklah manusia itu disebut begundal daripada Bapak Joko Widodo. Anda kenal orang itu? Enak aja ngomongin Bapak Jokowi begundal. Begundal nggak pernah ya melakukan yang namanya begundal ya. Itu yang kemarin itu yang cocok disebut karena apa? Melakukan makar. Dikumpulkannya orang-orang biar tahu kalian ya, membuat sebuah gerakan ya, dan dicium oleh pemerintah pada saat itu ya dia melakukan makar. Nah itu juga disebut begundal. Apakah mereka yang melakukan makar dan juga penyelundupan senjata api itu adalah orang yang sama? Saya tidak tahu. Apakah sama-sama berkumis? Aku nggak tahu. Yang satu berkumis, satu lagi nggak berkumis, itu bukan urusanku. Karena aku bukan tukang pangkas. Selesai, habis perkara. Begundal si Jokowi yang selama ini atau 10 tahun lebih menikmati kenyamanan, kenikmatan yang diberikan oleh Jokowi selama Jokowi menjabat 10 tahun presiden. Sebentar dulu. Ya, sakit hati dia gara-gara Bapak Joko Widodo mungkin menerima fasilitas sebagai presiden. Kenapa kok kemarin nggak mencalonkan diri jadi presiden? Jadi kutelusurilah kawan ini ya kan, kok berani kali ngomong begundal lah, penipu lah, ya kan. Setelah itu lebih bagus dipimpin anak monyet lah, kan begitu.
Ya kan, apa ini nggak pernah gitu ya? Apakah waktu dinas dia tidak pernah di bawah pemerintahan Bapak Joko Widodo? Ku cek and recheck lebih tahu, ternyata betul. Dia ini pensiun tahun 2011. Belum sempat ya berada di bawah Bapak Joko Widodo. Makanya suka-suka muncungnya ngomong. Yang begundal lah, yang bajingan lah, yang penipu lah, yang perusak lah, yang perampok lah, segala macam. Orang-orang ini ya, manusia-manusia sejenis ini, manusia sejenis ini selalu dengan ringan mengatakan kepada Bapak Joko Widodo, yang pertama ya, karena dia itu nggak pernah ya berada di bawah pemerintahan Bapak Joko Widodo. Yang kedua, ketika pemerintahan Bapak Joko Widodo berlangsung, dia nggak dapat apa-apa. Karena apa? Karena dia ya berada di gerbong yang berbeda. Bayangkan 2011, aku nggak tahu ya, apakah dia ini ya sudah masuk politik semenjak setelah pensiun atau nggak tahu juga ya. Tapi jujur aja aku bilang ya, manusia seperti ini ya tidak bisa dipercaya sebagai seorang abdi negara. Nah, kata-kata prajurit nggak ada yang lebih parah dari kawan ini. Aku nggak percaya, hampir nggak percaya ketika dikatakan dia ini mantan Danjen Kopassus. Ternyata ku selidik punya selidik, betul 2007 sampai 2008 dia ini Danjen Kopassus. Apakah seorang Danjen Kopassus punya mulut seperti ini? Aku nggak bisa bayangkan waktu dia bertugas dulu. Ya kan? Entah nembak, mungkin lebih pandai anak buahnya itu menembak atau berperang daripada dia. Kalau dia kan tinggal maki-maki aja. Woi begundal. Woi bajingan. Jadi tercermin sebetulnya apa yang dilakukan sekarang sebetulnya itu sering dilakukannya dulu. Aku percaya itu ya. Kalau orang udah terbiasa ngomong jorok, terbiasa ngomong kotor, ngomong kasar, ngomong maki-maki, pada masa mudanya dia pasti juga akan akan melakukan seperti hal yang sama gitu loh. Pasti. Gitu, kalau dia sekarang sering ngomong begundal, berarti dia sama anak buahnya sering ngomong begundal. Ketika dia sering ngomong masalah bilang bajingan lah, penipu segala macam, begitu juga munculnya terhadap anak buahnya. Entah juga sama keluarganya ngomong kayak gitu dia. Ini biasanya, kita bicara biasanya ya. Coba bayangkan kalian, Bapak Joko Widodo memerintah 10 tahun, menerima fasilitas ini dan itu, dia yang kerepotan. Wajar, dia presiden, kau siapa? Kalau sakit hati, itu disimpan, ya. Setelah itu buang ke laut, ya. Jangan ditunjukkan depan media sosial, nampak bodohnya. Kemudian pihak Jokowi dengan dukungan backup dia punya kekuatan dari kekuatan duit, kekuatan ya organisasi segala macam, aneh bin ajaib buntutnya. Jokowi belum menunjukkan ijazah aslinya, tahu-tahu kemudian Roy, Tipa sudah ditersangkakan dengan alasan memfitnah, dengan alasan mencemarkan nama baik. Sekarang begini, tugasnya Bapak Joko Widodo melapor ke Polda Metro Jaya, kan begitu. Nah, yang mentersangkakan Roy Tipa dan lain-lainnya itu Bapak Joko Widodo atau Polda Metro Jaya? Bapak lulusan akabri tahun berapa sih, Pak? Menganalisa hal sesederhana itu aja nggak bisa gitu loh. Kok bisa sih Bapak diangkat jadi Danjen Kopassus? Pertimbangannya apa sih? Nanya aja. Pertimbangannya apa sih? Kok pendek amat pikirannya gitu loh? Malu dong Pak sama kumis. Masa kumis panjang pikiran pendek? Yang mentersangkakan itu Bapak Joko Widodo atau Polda Metro Jaya? Polda Metro Jaya. Enak aja, sedangkan Bapak Joko Widodo sampai sekarang kebingungan kok nggak masuk ke sidang pokok perkara. Dari kemarin-kemarin yang dicurigai Polda Metro Jaya terus. Sama kayak Opung Parbela juga. Kok kenapa sih Polda Metro Jaya ini kan begitu? Sampai kemarin Opung Parbela sendiri kecewa sama Polda Metro Jaya. Ternyata setelah dilakukan penangkapan ya dilepas lagi sama kejaksaan. Narko. Dan lain sebagainya. Aneh bin ajaib menurut kita rakyat yang bukan lawyer. Karena itu kesimpulan kami yang pengamat ini, pengadilan ini yang dimulai dari Prakbit ini adalah dagelan penegakan hukum yang sedang berjalan di Republik Indonesia ini. Kalau nggak dibilang dagelan penegakan hukum, ini adalah permainan politik kotor. Sebentar dulu. Kenapa kau salahkan pihak Bapak Joko Widodo? Kau salahkan Roy Suryo.
Harusnya kalian demo kemarin bukan ke Istana Wakil Presiden, kau suruh anak buahmu itu demo ya ke kandangnya Roy Suryo. Roy Suryo yang pra peradilan, kenapa kau protesnya sama Jokowi? Kenapa kau marahnya sama Jokowi? Hah? Jadi kau kira Joko Widodo ada di balik dari pra peradilan tersebut? Sedangkan kemarin ditanggapi Bapak Joko Widodo mengenai pra peradilan, apa beliau katakan ya bahwa kenapa kalau memang betul-betul sudah yakin kenapa nggak masuk sidang pokok perkara? Itu aja udah diledekin Roy Suryo. Dibilang nggak ngerti undang-undang Bapak Joko Widodo sama Roy Suryo. Kok komentar? Dari orang kuat yang namanya Jokowi. Dan yang takut ijazah Jokowi terbuka ini bukan hanya Jokowi saja. Orang-orang begundal dia, begundal si Jokowi yang selama ini atau 10 tahun lebih menikmati kenyamanan, kenikmatan yang diberikan oleh Jokowi selama Jokowi menjabat 10 tahun presiden. Dan kami sekarang menuntut ini dibuka. Dulu ada nasihat orang tua, langit mau runtuh pun hukum harus ditegakkan. Tegakkan. Nah, karena itu kita berupaya skenario dagelan penegakan hukum ini kita harus bisa kalahkan dengan fakta-fakta yang sekarang ditunjukkan, disampaikan oleh para lawyer atau penasihat hukum yang Mas Roy. Jaka semu makan golok kan? Iya, jaka semu makan golok. Siapa yang mentersangkakan? Ya, Bapak Joko Widodo yang disalahkan. Siapa yang ngajukan pra peradilan? Bapak Joko Widodo yang disalahkan. Bapak ngerti hukum gak sih, Pak? Aduh, aku juga mikir juga, ya kan? Ini kawan kenapa sih bencinya sama Bapak Joko Widodo kan begitu? Nah, ternyata ya dia itu ternyata dewan pakar di salah satu partai yang memang betul-betul isinya para pembenci Bapak Joko Widodo. Betul, kalau gue bilang. Ini dia, tahun 2023 sampai sekarang ya, dia ini tergabung menjadi dewan pakar dari partai PKS. Kita udah tahu para pembenci Bapak Joko Widodo ngumpulnya di sana semua. Kebanyakan ngumpul di sana semua. Sekarang udah terbelah, ada di sana, ada di Gerakan Rakyat. Tadi ngomong-ngomong Pak, begini Pak, aku mau nanya dulu ya kan. Ini kan PKS kan sudah ramah kepada pemerintah ya kan. Kalau nggak salah masuk juga dalam koalisi plus kan. Ya. Bapak masih jadi dewan pakar nggak? Jawab dong Pak. Kalau Bapak nggak jawab, nanti Bapak nggak saya aja ke Pontianak. Ikut ya Pak ke Pontianak ya Pak. Ya, ketemu sama teman-teman pasukan merah ya Pak. Jadi teman-teman, ya sedikit ini mengingatkan ini. Sekarang sudah hari Sabtu. Nah, Sabtu depan, minggu depan ya kita ada acara ya yang akan diadakan oleh Panglima Jila, kepala pasukan dari pasukan merah. Ya, jangan sampai lupa ya, kita akan beritakan terus ya supaya kumis kawan ini juga makin panjang dan segera dicukur. Biar dia bisa menjelek-jelekan Bapak Joko Widodo lebih banyak lagi. Kita akan lihat apa komentar manusia-manusia atau makhluk-makhluk sejenis orang ini ketika Bapak Joko Widodo ada di sana. Ya, kalau aku kan nggak kayak Sylvester. Kalau Pak Sylvester itu kan langsung dibilang ya kan, Bang Silva apa dibilangnya? Nanti kucabut kumismu itu kan begitu kan kasar. Terserah mungkin itu menurutnya kasar. Kalau aku kan enggak. Kumis kan memang makin lama makin panjang. Dipotong dong biar bisa ngomong lagi. Banyak kali ceritanya. Ya ternyata di dewan pakar dia di PKS. Aduh, begundal. Sekarang itu banyak ya kan di Indonesia ini maling teriak maling, dinasti teriak dinasti. Takutnya nanti ada begundal teriak begundal. Takutnya nanti lo ya orang lain lo bukan Bapak. Oke guys, jadi seperti itu ya. Dan menurut kalian sendiri bagaimana guys? Apakah statement dari Pak Sunarko ini masih bisa disebut sebagai kritik gitu ya? Kalau misalnya kritik kan harusnya pakai kata-kata yang bagus, kata-kata yang baik, biar saling menghormati gitu ya, nggak ngata-ngatain orang gitu ya. Jangankan Pak Jokowi, orang lain kalau misalnya disebut seperti itu juga siapa yang nggak marah. Tapi memang kalau Pak Jokowi nggak marah ya, karena memang Pak Jokowi beda dari yang lainnya guys. Jadi kalau misalnya yang marah pada akhirnya adalah para pendukungnya, ya wajar aja gitu ya. Menurut kalian sendiri bagaimana guys? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update. Sampai jumpa di video-video update lainnya. Bye!